الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, melanjutkan pembahasan fikih praktis puasa Ramadan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tata cara mengqadha puasa Ramadan, halaman 85. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan menunaikan puasa Ramadan secara langsung atas orang yang tidak memiliki uzur. Ya. Makanya ada uzur syar'i. Ya, di sana ada uzur syar'i yang boleh bagi orang yang tidak berpuasa. Begitu juga mengqadha puasa atas orang yang memiliki uzur yang bisa hilang seperti safar dan haid. Ya. Ini tentang mengqadha, ya, berarti mengganti puasa pada hari yang lain. Juga orang yang wajib memberikan makan sebagai fidyah terkait orang yang tidak mampu berpuasa secara langsung maupun qadha. Ya, termasuk orang tua yang sudah sangat sepuh sekali. Ya. Kalau orang haid, nifas itu masih bisa, ya, terkecuali jikalau nanti apabila kan ada sebagian kasus yaitu seorang ibu setelah melahirkan Allah cabut nyawanya seperti itu, ya. Seperti orang yang sangat tua dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya dan semacamnya. Makanya tadi melanjutkan tentang seorang ibu apabila melahirkan kadang juga nyawanya juga terancam, kan biasanya juga ada informasi dari dokter. Misalkan haruslah dilakukan sebuah operasi atau sesar dan seterusnya, karena khawatir ada terjadi sesuatu kepada bayi atau ibunya. Kadang juga ada pertanyaan dari dokter itu mau milih ibunya atau anaknya, gitu. Ya, seperti itu. Yang kedua, disunnahkan mengqadha puasa Ramadan dengan segera dan berturut-turut. Jangan sampai nunggu sampai datang Ramadan tahun depan. Kan ada yang seperti itu. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan puasa pertengahan Sya'ban itu hukumnya makruh. Itu fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya juga sebagian ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang puasa yang diqadha itu haruskah dilakukan dengan segera sebelum melakukan puasa Syawal. Itu. Nah, para ulama mengatakan harus puasa qadha dulu, karena itu pada dasarnya puasa wajib. Ya, puasa wajib. Adapun sunnah tidak. Gitu.
Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya puasa qadha itu boleh dilakukan ya di luar daripada Syawal juga boleh. Kenapa demikian? Karena waktunya adalah mulai dari tanggal 2 Syawal sampai sebelum Ramadan. Dan masing-masing saya kira bagi kita boleh untuk mengambil salah satu dari dua pendapat tersebut. Ya. Jika waktunya mendesak, maka wajib dengan berturut-turut. Ya. Jika dia menunda qadha puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya tanpa alasan, maka dia berdosa dan tetap wajib qadha ditambah dengan bertaubat dan beristighfar. Termasuk di dalamnya bagi orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i, maka harus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya. Yang ketiga, barang siapa tidak berpuasa pada bulan Ramadan atau sebagian darinya, sedangkan dia mengetahui hukumnya, mengetahui kalau itu bulan Ramadan, dengan sengaja, tidak lupa dan tanpa alasan, maka tidak disyariatkan mengqadha. Ya. Kalaupun dia melakukannya itu tidaklah sah. Ya. Dia berdosa besar karenanya, maka dia wajib bertobat dan beristighfar. Ya. Ya, karena memang dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Kenapa dosa besar itu tidak bisa diqadha? Gitu loh. Maksudnya demikian. Ya. Nah. Kemudian hukum berpuasa atas nama orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini terutama tentang hukum mungkin diantaranya adalah bapak-bapak kita, kakek, nenek, atau anak dan seterusnya. Ya. Yang pertama, barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa Ramadan, jika dia memiliki alasan atau uzur seperti sakit dan lainnya, maka tidak ada kewajiban diqadhakan untuknya dan tidak pula diganti dengan memberi makan orang miskin. Selesai sudah. Ya, selesai. Sedangkan jika sebelum meninggal dunia dia mungkin mengqadha tetapi tidak mengqadhanya sampai meninggal dunia, maka ahli warisnya berpuasa atasnya. Itu barulah dia digantikan oleh ahli warisnya. Yang kedua, barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa nadar. Nadar itu mubah hukumnya. Tapi ketika puasa nadar itu diniatkan, jadinya wajib. Tuh. Ya. Masih memiliki hutang puasa nadar atau haji nadar atau i'tikaf nadar atau sejenisnya, maka ahli warisnya dianjurkan untuk mengqadhanya. Untuk mengqadha untuknya. Ya. Tapi ini hanya anjuran, tapi namanya anjuran, lebih afdalnya dilaksanakan. Jadi yang dilakukan oleh selain ahli warisnya, maka itu tetap sah. Misal, ya, saya memimpin sebuah pesantren, sudah tua, keadaan seperti ini punya nazar untuk puasa atau haji. Makanya tapi di sini kan ada tiga pilihan kan. Pertama puasa nazar, haji nazar atau i'tikaf nazar. Nah tentu saja ada satu yang berat, yaitu haji. Sebenarnya kalau tanpa nazar pun juga. Makanya di situ haji itu kan disyariatkan man istata'a ilaihi sabila. Kalau nggak mampu ya sudah, kan begitu. Gitu. Nah, kemudian ya karena mungkin saya punya nazar puasa. Ya, puasa untuk selama setahun, yaitu dengan puasa Nabi Daud misalkan. Qadarullah, ya, keadaan saya seperti ini, maka yang menggantikan bisa jadi murid-murid saya. Itu boleh. Ya. Nah,
Jika dilakukan oleh selain ahli warisnya, maka itu tetap sah dan pahala dicatat bagi si mayat dan orang yang mengqadha untuknya tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya berpuasa mengqadha untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini juga semakna di buku kita yang hijau ini, yaitu halaman 113. Mayat yang meninggalkan hutang puasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang mati dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya wajib untuk menunaikannya. Ini hukumnya secara umum tadi. Tapi perinciannya, sebagaimana pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, yang pertama, jika hutangnya adalah puasa nazar, maka walinya wajib berpuasa untuk membayar hutang si mayit. Nazar. Yang kedua, jika hutangnya adalah puasa Ramadan, maka walinya tidak berpuasa untuk membayar hutang si mayit. Akan tetapi, hendaklah walinya memberi makan satu orang miskin setiap hari yang menjadi hutang si mayit. Jadi cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum puasa di hari Id. Ya, hari pertama, hari Id. 1 Syawal itu tadi, bagaimana hukumnya? Atau 1 Dzulhijjah, atau 1 Dzulhijjah. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya haram. Makanya yang salah diartikan dari Idul Fitri itu bukanlah kembali kepada fitrah, bukan, tetapi kembali makan. Ini nih yang saya membuat ngakak itu seperti itu, ketawa gitu, tapi lucu gitu. Jadi selama ini kita belajar bahasa Arab itu ternyata kadang nggak ada faedahnya juga. Kenapa demikian? Idul Fitri, al-fitr, ini fatur itu kan puasa. Iftar itu kan berpuasa, berbuka puasa, itu fatur itu berbuka makan atau sarapan. Nah, sampai ada ya inilah yang belajar bahasa Arab aja nggak selamat dari kesalahan gitu loh. Ya. Nah, kita dulu membawa mazhab ini, membawa pemahaman ini, apa itu namanya Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Walaupun memang ada benarnya, yaitu orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya SAW perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan betul-betul bertakwa, maka dia itu dosanya seperti anak kecil yang nggak ada dosanya sama sekali. Iya sahih, tapi kalau yang dimaksud itu adalah Idul Fitri, itu salah. Nah, makanya saya pernah debat juga dengan ini. Gak mungkin ya akhirnya Idul Fitri itu kembali makan. Ya gak mungkin, saya betul-betul debat itu orang dari segi bahasa Arab itu. Tayyib, suci itu apa kata dia? Fitrah. Oke, kalau sekiranya kembali kepada fitrah, seharusnya Idul Fitrah bukan Idul Fitri. Saya lihat, saya pikir lama banget. Ya subhanallah, ternyata benar. Idul Fitri itu kembali makan. Kan jauh, Pak. Baina sama wasumur. Karena saking jauhnya. Itu alhamdulillah, inilah hidayah berupa bahasa seperti ini. Nah. Haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan berpuasa padanya tidak sah. Namanya juga haram, pastinya tidak sah. Kenapa demikian? Yang pertama, suatu larangan jika kembali kepada ibadah itu sendiri, maka hukumnya haram dan batil. Makanya hukum asal ibadah itu adalah haram, terlarang, sampai datangnya dalil tentang ibadah tersebut.
Seperti jika seorang muslim berpuasa di hari Id, maka puasanya haram dan batil. Ya, artinya tidak sah. Dan itu pernah saya dapati dari mbah saya juga gitu. Ya kita sudah sampaikan bahwasanya hari pertama Idul Fitri, Idul Adha itu haram untuk berpuasa. Gitu. Nah di antaranya juga adalah puasa Syawal. Puasa Syawal. Ini saya lihat sebagian kaum muslimin yang saya temui itu mereka itu memaksakan diri. Maksudnya bagaimana? Hari pertama sampai seminggu itu kan pada silaturahim. Otomatis makanan, minuman masih tersedia. Nah, sebagian dari mereka itu memaksakan diri, saya bilang takalluf, memaksakan diri untuk puasa Syawal. Padahal puasa Syawal itu masih lama. Makanya lebih afdal itu melaksanakan puasa Syawal itu di akhir-akhir Syawal. Itu lebih afdalnya. Itu. Nah, terlebih lagi jikalau dia itu silaturahim. Hari pertama atau mungkin hari ketiga, 4, 5 dan seterusnya dia itu silaturahim. Sementara harinya masih hari Id. Ketika ditawari semuanya jajannya dibuka, ditawari, kemudian dia mengatakan saya sedang berpuasa, itu menyakitkan hati. Kalau puasa nggak usah silaturahim dulu, gitu loh. Nah ini memang perasaan semacam ini tidak diatur syariat, tetapi ini kan kebiasaan, gitu loh. Kalau mau silaturahim tapi masih pengen puasa, datanglah pada waktu malam hari, gitu loh. Itu sering sekali saya dapati demikian. Dan waktu ketika saya silaturahim di daerah Jawa Timur yang lain, di guru-guru saya juga ada sebagian siswa seperti itu, santri seperti itu. Ya kita katakan antum menyakiti hati Ustadz antum gitu. Puasa nanti aja, kita waktunya makan-makan gitu loh. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, jika suatu larangan kembali kepada perkataan atau perbuatan yang terkait dengan ibadah, maka ia membatalkannya. Jika seseorang makan, ya, padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya rusak. Ya. Nah. Yang ketiga, jika suatu larangan umum pada ibadah dan lainnya, maka tidak membatalkannya, akan tetapi mengurangi pahalanya, seperti melakukan ghibah saat berpuasa. Ya, poso-poso ghibah. Perbuatannya haram, tetapi tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Nah, yang selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk santap sahur, karena pada santap sahur itu terdapat keberkahan. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Santap sahurlah kalian karena di dalamnya, ya, dalam santap sahur itu ada keberkahan. Di antaranya keberkahan itu adalah minimal membuat badan itu kuat tegak sampai zuhur, ya, karena makan. Yang kedua, disunnahkan juga menunda sahur hingga beberapa saat sebelum azan subuh. Yang pertama dari Anas, ya, dari Zaid bin Thabit dari radhiyallahu anhuma, dia berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati. Qultu kam kana bainal adhani was sahuri, qala qadru 50 ayat. Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW, lalu beliau berdiri melaksanakan sholat. Aku Anas bertanya, berapa lama antara adzan dengan makan sahur tersebut? Zaid berkata, seukuran membaca 50 ayat. Berapa 50 ayat itu? Kalau dikalkulasikan sekitar 15 menit. Makanya adanya imsak di kalender kita, imsakiyah 15 menit sebelum adzan subuh. Nah, kalau itu betul-betul diyakini sebagai imsak, maka imsak itu bid'ah. Tidak ada
apa? Tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang sebagaimana di antara keterangan yang saya dapatkan adalah supaya berhati-hati menjelang azan subuh. Nah itu baru benar, tidak apa-apa. Ya. Yang B dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin, faqulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin, thumma qala wa kana rajulan a'ma, la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam. Ini azan pertama. Makanya Nabi SAW mempunyai dua muadzin. Muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Wallahu alam, secara khusus kalau bulan Ramadan maka azan pertama adalah Bilal. Azan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu. Ya. Nah di Saudi Arabia juga masih ada seperti itu. Kita subuhnya jam 4.30 sekian, di sana itu azan pertama juga jam setengah 4, jam setengah 4, jam 3.30 sekian. Itu masih ada. Makanya daripada banguninnya sahur gitu lebih baik azan. Di samping rumah saya itu jam 2 itu udah bangun itu. Saya bangun itu, ya Allah. Aduh ya Rabbi. Kalian karena itu silakan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan setelah terbit fajar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Ibnu Ummi Maktum adalah rajul, seorang yang buta. Dia tidak mulai mengumandangkan azan hingga dikatakan kepadanya engkau telah kesiangan. Jadi selesai kita sahur, minum, pas setelah itu azan subuh. Itu yang sahih. Ya. Yang ketiga, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahurul mu'min tamru." Sebaik-baik santap sahur adalah seorang mukmin adalah kurma. Di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaju'u ahlu baitin fihi tamrun." Ya. Orang-orang yang berada di rumah, suatu rumah itu atau sahibul bait itu tidak akan pernah kelaparan selama di dalam rumahnya itu ada kurma. Itu mengenyangkan sekali. Antum seperti yang saya pernah ceritakan, beberapa kali tahun itu saya sahur cuma pakai kurma. Cuma 3, kadang 1. Namanya juga orang malas, masih malam kan begitu. Kadang lebih suka ngopi daripada makan. Gitu. Alhamdulillah, saya baru lapar itu menjelang maghrib malah gitu. Mungkin antum juga punya pengalaman seperti itu. Maka itu lebih afdal. Nasi tidak memberikan jangka panjang. Mungkin sampai zuhur aja. Itu nanti antum lemes lagi, lapar lagi dan seterusnya. Makanya makan nasi itu disyaratkan secara kebiasaan 3 kali. Nah kalau kurma tidak ada begitu. Antum sekali makan insya Allah tahan lama. Nah, di antara keberkahan sahur adalah memberi kekuatan dalam menjalankan amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Irbad bin Sariyah dia berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-sahur fi Ramadhan. Faqala halumma ila al-ghada'il mubarak." Aku pernah dipanggil Rasulullah SAW untuk ikut makan sahur pada bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Mari mendekat kepada makanan yang diberkati." Jadi keberkahan makan sahur itu diantaranya. Pasti diberkahi. Nah, puasa juga menjadi sebab seorang mukmin bangun tidur di waktu sahur yang merupakan waktu beristighfar, berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Pada waktu sahur mereka beristighfar, berdoa dan menjelang sholat subuh berjamaah. Makanya di bulan Ramadan itu sepanjang hari itu dikabulkan doa. Sepanjang hari. Ya. Dikabulkan doa di dalam bulan Ramadan itu
Yang kedua adalah waktu buka puasa. Yang ketiga waktu sahur. Itu. Selain daripada waktu-waktu yang mustajab seperti bainal adzan wal iqamah, hari Jumat. Ini hari Jumat kan? Hari Jumat dari setelah asar sampai nanti maghrib itu diantaranya. Ya. Makanya ketika puasa Ramadan datang itu semakin banyak waktunya waktu mustajab. Ya. Dan dengan makan sahur kita menyelisihi ahlu kitab. Puasanya ahlu kitab itu bagaimana? Ahlu kitab itu ketika mereka buka puasa ya sama seperti kita, yaitu waktu maghrib. Tapi kapankah mereka itu waktu puasa? Setelah Isya. Makanya mereka tidak sahur. Dan bahkan mereka meniadakan sahur. Padahal sekiranya kalau mereka sahur itu minimal menambah kekuatan mereka. Itu. Makanya apa? Ini dalam rangka juga diantaranya untuk menyelisihi ahlul kitab. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aqlatas sahari." Pemisah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Makanya tetaplah kita untuk makan sahur walaupun dengan air putih. Air bening deh, karena air putih dengan air susu sama. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Makanya disyariatkan untuk segera berbuka. Bahkan yang muadzin pun juga berbuka dulu. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Orang-orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Makanya kalau toh sekiranya adzannya agak terlambat, tetapi waktunya berbuka sudah waktunya berbuka, berbuka aja. Makanya sebagian ulama mengatakan adzan itu bukan patokan. Makanya mungkin di sekitar kita itu, kalau sekiranya ada musola atau masjid dekat kita, kedengaran adzannya. Nah kalau rumah kita jauh dari musola masjid, tapi nggak kedengar adzannya gimana? Atau mau nunggu? Padahal apa? Misalkan adzannya bukannya jam 17.57 misalkan. Antum malah 18 malah. Misalkan begitu. Makanya yang jadi patokan itu adalah jamnya itu. Nah, bukan berarti ini menyelisihi al-falak, yaitu peredaran matahari, bukan. Bagi kita yang paling mudah untuk menandai kalau itu sudah waktunya buka atau belum adalah kalender jam itu tadi, gitu. Nah, seperti itu. Bersegera berpuasa adalah syiar orang-orang Islam, sedangkan menundanya adalah syiar ahlul kitab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna." Agama ini senantiasa unggul menang selama orang-orang pemeluknya menyegerakan berbuka puasa, karena kaum Yahudi dan Nasrani menundanya. Ini perkara sepele sebenarnya. Tapi Rasulullah SAW mensabdakan demikian gitu, untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya diantara yang nanti akan bisa mengalahkan mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, yang kelima, hendaklah berbuka dengan rutab, kurma mengkal, ya, masih basah. Sebelum sholat maghrib, jika tidak ada kurma mengkal, boleh dengan kurma matang. Jika tidak ada juga, boleh dengan air. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin. Fa in lam takun hasahasawatin min ma'." Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum sholat. Jika tidak ada kurma mengkal, maka dengan kurma matang.
Jika tidak ada juga maka beliau meneguk beberapa teguk air. Ya. Jika tidak ada maka dengan makanan dan minuman apa saja yang halal. Kalau sekarang di sekitar kita itu mudah sekali dapat iftar. Yang penting di masjid. Nah ini bagi kita yang pernah kuliah itu lumayan untuk memangkas bulanan gitu. Nah, yang penting halal itu yang penting. Jika tidak ada yang dapat dimakan dan diminum, maka berbuka dengan niat di dalam hati dan mintalah kepada Allah. Berbuka dengan kurma merupakan ibadah sekaligus gizi dan nikmat, buah-buahan sekaligus obat. Banyak sekali gizi-gizi yang kita lihat dari beberapa buah itu berada di kurma itu. Tapi bagi orang yang diabetes itu tidak baik. Nah, karena orang yang sedang berpuasa kehilangan sejumlah kalori gula di dalam tubuhnya. Turunnya persentase kadar gula pada seorang dari batas normal pada umumnya menyebabkan rasa lemah dan kemalasan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa, ditambah dengan pandangannya yang berkunang-kunang. Makanya di antara faedah puasa itu adalah meminimalisir, menurunkan diabetes. Maka mengkonsumsi kurma dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan kadar gula dan semangat yang hilang dalam waktu yang paling cepat dibanding makanan lain. Sahih. Saya telah membuktikan. Yang keenam, memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa memberi orang berpuasa makanan berbuka, dia pasti mendapatkan balasan seperti pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dia mendapatkan pahala itu dan dia juga mendapatkan pahala dari sedekahnya. 2 kali lipat, Masya Allah. Kalau bukan bulan Ramadan gak ada. Yang ketujuh, memperbanyak zikir, doa dan membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam sebuah riwayat itu beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan daripada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. 1 harinya 2 kali, Masya Allah. Minimal kata Nabi SAW itu 3 hari. Kenapa? Kalau membaca kurang daripada 3 hari khatam itu, kata beliau SAW, la yafqah, tidak paham. Yang kedelapan, setelah berbuka disunahkan mengucapkan doa dhahabal dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, urat-urat pembuluh darah telah basah dan pahala tetap insyaallah. Adapun Allahumma laka sumtu itu dhaif. Iya. Itu dhaif, lemah, ya. Nah di sini kenapa doa ini kok tidak didahului dengan Allahumma? Mana doanya? Yaitu apa? Pahala telah tetap insya Allah, itu doanya. Ya. Dan doa itu kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW tidak harus didahului dengan Rabbana dan Allahumma. Ya. Nah ini contohnya. Yang ke-9, disunahkan bersiwak setiap waktu, baik orang yang berpuasa atau tidak, di awal dan di siang hari. Boleh siwak itu. Ya. Dan di kita alhamdulillah namanya siwak itu apa? Siwak sudah banyak. Ya. Nah. Yang ke-10, jika orang berpuasa dicaci maki. Nah, dari ta'atum tadi ya. Jika orang yang berpuasa dicaci maki atau ya, ditantang berkelahi oleh seseorang, disunahkan berkata, aku sedang berpuasa. Cocok gitu deh. Iya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal
fa in imru'un syatimahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Bila salah seorang dari kalian memasuki pagi hari dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia berkata frugal, seronok, dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada seseorang mencacinya dan menyerangnya, menantangnya berkelahi, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Masalahnya yang sekarang viral terjadi itu, ada seorang, dia dibegal oleh 4 begal, begalnya mati, dia jadikan tersangka gitu loh. Ini yang kita buat bingung. Yang buat bingung kita itu seperti ini gitu loh. Kita dibegal kok malah kita jadi tersangka. Mumet guys. Yang ke-11, meningkatkan dan memperbanyak berbuat amal kebajikan seperti berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, istighfar, taubat, tahajud, silaturahim, menjenguk orang sakit dan lain-lain. Dari Ibnu Abbas dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatan fi Ramadhan hatta yansalikha. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Tapi juga kalau kita ingin melakukan daripada hadis ini, kita juga tahu kapasitas kita. Kalau kita memang tidak mampu, ya cukup dengan niat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala atas niat kita. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui beliau. Jibril datang menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan hingga bulan berakhir. Ketika itulah Nabi SAW memperdengarkan hafalan Al-Quran kepadanya. Apabila Jibril datang menemui beliau, maka beliau lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Tetap kita juga harus tahu kapasitas diri. 97 Pak. Halaman 97 ya. Yang ke-12, salat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan setelah salat Isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melaksanakan salat sunnah malam Ramadan karena iman dan berharap kepada dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Cuman ada satu hal yang perlu diingatkan kepada kaum muslimin. Apa itu? Salat tarawih itu adalah sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia itu terlewat dari sholat tarawih ini disyariatkan untuk sholat sendirian. Masalahnya, ya, masjid itu yang kita tahu ketika puasa, ketika sholat tarawih pertama itu sangat penuh sekali. Ya. Tapi sehari-harinya sholat fardu itu kosong, itu loh salahnya. Itu. Mereka semangat sekali untuk sholat malam, padahal itu sunnah, tapi sholat fardu malah lemes gitu loh. Ya. Padahal yang lebih wajib itu adalah sholat wajib yang 5 waktu itu. Nah, sholat tarawih di malam Ramadan. 1 menit lagi. Oh 5 sekarang. Oh time. Ya nanti sambil berbuka boleh nanti kita tanya jawab insyaallah. Salat tarawih di malam Ramadan dilaksanakan sebanyak 11 rakaat dengan witir atau 13 rakaat dengan witir. Inilah yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Antara 11 dengan 13 itu. Ya. Tapi siapa yang menambahnya maka tidak mengapa dan tidak makruh. Ya. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai maka dicatat untuknya pahala sholat sunnah semalam penuh.
Nah itu kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan imam, tidak perlu sholat tahajud lagi, karena sudah masuk di dalamnya. Kecuali jikalau sholat isya doang, sudah entar jam 3 atau jam 2 itu sholat tarawih sekalian witir monggo saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.